Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi teman-teman. Ya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang memikirkan kamu siang dan malam. Wow, ada seseorang yang memikirkan kamu siang dan malam. Siapa sih orang ini? Kenapa sih dia memikirkan kamu siang dan malam? Ya, kita akan lihat dulu ya. Pembacaan hari ini untuk banyak orang teman-teman ya. Jadi jangan baper-baper amat kalau nggak cocok ya, karena ini pembacaan umum bukan pribadi. Oke, kalau memang nggak cocok masih ada di video besok, masih ada di video kemarin-kemarin, karena semua sifatnya tidak ada batasan waktu gitu ya. Dan kamu juga bisa personal reading kalau mau. Oke, kita akan mulai. Ada energi apa dari yang memikirkan kamu siang dan malam? Ya teman-teman, kita lihat dulu ada energi apa di sini. Ada energi faithful, dibuka dengan satu energi keyakinan ya teman-teman. Nah, di sini sangat mungkin sekali orang yang memikirkan kamu siang dan malam adalah seseorang yang masih punya suatu keyakinan atau memiliki keyakinan penuh sama hubungan kalian ya. Perasaan kalian, hubungan kalian, dia juga di sini kalau Sora lihat punya satu keyakinan sama kamu gitu ya. Artinya apa? Bisa saja dia merasa kamu memang sosok yang bisa dipercaya. Kamu memang sosok yang apa namanya bisa diandalkan buat dia gitu ya teman-teman. Dan di sini mungkin banget kamu adalah seseorang yang juga menguatkan dia teman-teman di sini ya. Kita lihat lagi ada energi apa. Oke. Orang ini tengah lagi fokus terhadap sesuatu, disiplin banget terhadap sesuatu yang harus dia selesaikan ya. Mungkin di sini ada tanggung jawab dari segi kerjaan, ada tanggung jawab sebagai porsi pribadi, dia sebagai anak dalam keluarga. Terus mungkin dia juga sedang fokus sama dirinya sendiri ya teman-teman. Artinya orang ini mungkin sebelumnya tidak begitu fokus dan tidak begitu disiplin. Jadi saat ini tuh dia kayak lagi, aku harus benar-benar disiplin, aku harus benar-benar fokus ya. Ngikutin, mungkin ada planning, ada tenggat waktu, ada target yang harus dicapai dalam waktu tertentu teman-teman ya. Orang ini juga tengah melihat segala kemungkinan-kemungkinan ya. Artinya apa? Mungkin saja dia sedang melihat berbagai kemungkinan dalam relationship kalian. Tapi ini juga bisa saja dia sedang melihat apa saja yang bisa baik atau bisa bagus atau mungkin bisa buruk justru dalam kehidupannya dia atau dengan posisi dia sekarang ya. Kira-kira kalau seandainya ini gagal, terburuknya gimana sih? Kalau seandainya ini berhasil, terbaiknya gimana sih? Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Orang ini sedang menilik begitu banyak pilihan yang harus dia ambil ya. Mungkin dia harus mengambil pilihan antara melanjutkan hubungan sama kamu atau tidak, atau antara ada kamu atau yang lain kayak gitu ya, atau antara mengutamakan diri sendiri atau keluarga. Tapi di sini orang ini berada di dalam satu pilihan, dan pilihan ini bisa saja lebih daripada dua ya teman-teman ya. Bisa saja pilihan-pilihan yang cukup rumit. Oke. Jadi orang ini tuh sekarang lagi kayak jaga-jaga teman-teman. Situasinya dia tuh kan lagi jaga-jaga. Oke. Karena mungkin situasi yang sekarang itu bisa saja kalau Sora lihat yang tadi dia bilang dia harus fokus gitu ya. Dia itu seperti berantisipasi atau bersiap-siap untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi ya. Tapi kalau kita ngomongin antisipasi, pasti biasanya cenderung untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dia sedang antisipasi terhadap situasi keuangan dia yang bisa saja gagal. Antisipasi terhadap situasi keluarga dia yang bisa saja memburuk gitu ya teman-teman. Tapi antisipasi adalah untuk menghindari sesuatu yang cenderung biasanya kurang baik. Betul ya teman-teman? Oke. Di sini dia itu juga masih memikirkan kamu siang dan malam, karena di sini dia juga mengingat segala kebaikan kamu teman-teman. Di sini kamu itu sering bantu dia, mungkin kamu sering nolongin dia, kamu sering banget support dia teman-teman ya. Jadi kebaikan hati kamu itu menjadi sesuatu yang sering banget dia pikirkan siang dan malam ya. Oke. Dan sekarang bisa saja dengan situasi yang seperti sekarang ya, dimana begitu banyak yang harus dia fokusin, begitu banyak kesempatan yang harus dia perhatikan baik-baik. Karena gini teman-teman, ketika dia salah melangkah, kalau Sora lihat ya, itu akan jadi sesuatu yang berdampak ke banyak hal gitu. Jadi dia itu kayak berusaha mengambil langkah yang terbaik sebelum berefek banyak terhadap segala sesuatunya teman-teman.
Orang ini lagi fokus banget sama kerja, ya, kerja gitu loh ya, fokus banget sama menghasilkan sesuatu. Karena bisa saja orang ini yang tadi Sora udah bilang ya, dia itu pernah kehilangan sesuatu, mungkin kehilangan situasi keuangan yang baik, kehilangan pekerjaan yang baik gitu loh ya, atau justru kehilangan orang-orang yang dia sayang, atau kehilangan hal-hal baik dalam hidupnya dia. Ya, jadi dia berusaha kayak mengembalikan situasi itu, dan dia juga cukup down teman-teman sebenarnya. Oke, sehingga orang itu terkesan kayak bikin jarak sama kamu. Ya, ada barrier di sana, ada jarak gitu. Sebenarnya bisa saja dia tuh ada jarak, atau justru ada beberapa yang lost di sini atau menghilang teman-teman. Tapi itu tadi yang Sora bilang. Karena apa? Karena orang ini sedang berfokus sama berusaha melihat lebih jauh, ya, opsi dia gimana, dan berusaha menghasilkan sesuatu dengan apa namanya kerjaan dia. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu terlibat atau berada dalam situasi-situasi yang banyak banget, yang complicated, yang rumit. Jadi kalau Sora lihat di sini itu kenapa ya, dia itu mungkin kayak menarik diri dari kamu. Bisa saja karena dia tidak mau melibatkan kamu ya dalam masalahnya dia, itu juga bisa teman-teman. Atau dia sendiri pun masih sangat ribet gitu ya teman-teman dalam hidupnya dia. Dia mengalami banyak kekecewaan ya di dalam hidupnya dia. Mungkin banyak hal tidak berjalan seperti yang dia mau, teman-teman. Itu yang sekarang menjadi pikirannya dia, selain memang dia memikirkan kamu. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu ada perasaan jauh dari kamu, cuma ada perasaan patah, ada perasaan sedih gitu ya teman-teman. Oke? Hanya karena dia merasa yang terbaik adalah aku bikin jarak sekarang supaya aku bisa concern ya teman-teman. Karena orang ini tuh merasa dia mungkin saja berkompetisi terhadap waktu, terhadap keadaan teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini sedang berusaha untuk grounding ya, berusaha untuk grounding tuh gimana ya, membumi, istilahnya mungkin dia ngawang-ngawang gitu ya, pikirannya nggak fokus dan segala macam. Karena orang ini juga di dalam satu sisi, orang ini lagi banyak refleksi teman-teman ya, orang ini lagi banyak refleksi, lebih banyak mikir apa yang sedang dia harus planningkan dalam hidupnya dia. Kita lihat ciri-ciri orang ini siapa ya teman-teman. Oke, itu kan orang ini adalah orang yang meninggalkan. Ini Sora taruh di sini bulan dan matahari. Ini adalah sebagai penanda siang dan malam teman-teman di kartu ini ya. Lalu di sini ada Eight of Cups ya. Jadi di sini memang ada periode di mana dia berusaha menjauh ya, meninggalkan gitu ya teman-teman. Intuisi dia mengarahkan untuk dia menjauh dulu karena begitu banyak hal yang harus dia refleksikan dan dia pikirkan teman-teman. Oke. Orang ini tuh memang tipenya kalau ada apa-apa tuh dia senangnya menyendiri, menjauh. Respon seseorang itu kan ketika dalam satu masalah tuh macam-macam. Salah satunya adalah responnya menarik diri ya. Kamu berdealing dengan seseorang itu yang pakai banyak sekali perasaan, pakai banyak sekali emosi. Orangnya ini juga apa namanya, tipe yang kalau jatuh cinta berbunga-bunga banget ya. Bisa saja kamu tuh kamu berdealing dengan seseorang yang sangat romantis ya. Dari segi usia ada beberapa yang memang lebih muda dari kamu atau memang berkelakuan lebih muda dari kamu. Kan orang ini sekarang berada dalam situasi penuh dengan apa namanya, kebingungan, kepasifan, bingung mau ambil keputusan apa. Yang tadi Sora bilang options ya. Jadi di sini kayak memilih diam gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini bisa saja banyak hal yang sedang dia pikirkan, teman-teman. Ya. Tuh kan? Di sini diam, ada yang pasif. Di sini juga cenderung menggantung ya. Kayak ada energi juga kepasrahan di sana karena merasa bahwa dalam situasi aku tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang bisa aku lakukan adalah mencoba apa namanya, pasrah sama hubungan ini. Oke? Atau keadaan ini. Bagaimana situasi hubungan kalian saat ini? Teman-teman di sini kalau Sora lihat ya, ada situasi hubungan beberapa memang mengalami pola-pola masalah-masalah yang berulang lagi teman-teman ya. Jadi kayak sudah sering banget ngadapin situasi seperti ini gitu ya. Dan setiap kali ada situasi seperti ini itu seperti berusaha untuk selalu bertahan ya teman-teman, antara kamu sama dia ya. Dan di sini memang ada clash ego ya. Bisa saja ya kamu dia nggak mau nyari kamu, kamu juga memilih untuk tidak mau mencari dia dulu. Itu juga ada teman-teman ya. Karena di sini kalau Sora lihat
ada yang apa ya, kalau Sora lihat ya, lebih seneng dideketin daripada ngedeketin gitu ya. Jadi sekarang kalaupun dia jaga jarak, kamu pun ya banyak yang memilih untuk ya sudah gitu loh ya, aku juga punya hal yang harus aku kerjain gitu, jadi nggak harus selalu ngerjain ke kamu gitu, bukan karena nggak sayang ya teman-teman. Oke, kita mau lihat adakah isu atau masalah dalam hubungan ini selain situasinya dia yang sedang dalam situasi terjebak ya. Teman-teman, di sini adalah ada isu tentang masalah aksi, ada isu tentang masalah pergerakan. Jadi bisa saja ya, di sini ada pergerakan-pergerakan yang tak kunjung datang. Bisa saja ada aksi-aksi yang tak kunjung dilakukan. Ada janji-janji yang nggak dilaksanakan gitu ya. Tapi teman-teman, di sini adalah tentang suatu pergerakan, sesuatu yang baru, sesuatu yang harus aksi gitu ya teman-teman. Jadi bisa saja di sini banyak energi yang kayak kok aksi itu belum dilakukan, kok aksi itu belum datang gitu ya. Jadi mungkin saja ya, sangat mungkin sekali aksi yang diharapkan datang itu belum bisa didapatkan gitu ya. Tapi kenapa sekarang dia memikirkan kamu siang dan malam teman-teman? Oke, yang pertama ada unbreakable bond. Meskipun kalian ada jarak ya, tapi ternyata di sini ada ikatan batin atau ikatan rasa di antara kalian yang memang sangat kuat. Jadi meskipun berjauhan, kalian sangat-sangat terkoneksi sih. Meskipun ada jarak di sini teman-teman ya, di sini ada yang LDR ya. Meskipun di sini ada jarak, tapi di sini namanya perasaan itu masih selalu ada di sana teman-teman ya. Dan perasaan itu sangat kuat. Jadi kalau kamu tanya ya sama Sora di sini ada kekuatan cinta atau kekuatan rasa yang sangat kuat, sehingga dia terus-terusan mikirin kamu ya. Sebenarnya ya di sini ya ada kekhawatiran, bisa saja dia khawatir sebenarnya sama keadaan kamu sekarang gimana ya, atau kamu tuh sebenarnya baik-baik aja nggak sih sekarang, kayak gitu loh. Sebenarnya dia udah worry juga gitu loh ya. Apakah mungkin kamu udah lupain aku, kayak gitu-gitu ya. Tapi di sini ada kekhawatiran teman-teman. Dan kamu itu selalu memenuhi dirinya dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu tuh memberikan dia perasaan merasa tercukupin gitu ya teman-teman. Dan kamu adalah menjadi pribadi yang sangat unik. Dia tidak pernah menemui pribadi yang lain mungkin seperti kamu ya. Perasaan yang dia rasakan sama kamu itu juga sangat kuat teman-teman ya. Ada perasaan yang sangat kuat yang dia rasain. Dan di sini juga banyak dari kalian yang banyak ngasih dia nasihat, ngasih dia masukan, ngasih dia advice gitu ya. Di sini ada banyak yang sosok kamu tuh lebih dalam tanda kutip bijaksana daripada dia. Jadi mungkin banget kamu kasih dia banyak masukan dan nasihat. Nasihat dan kebijaksanaan kamu itu terus-terusan ada di dalam pemikirannya dia, menjadi sesuatu yang kayak bahasa Sora sih keingetan terus ya di kepala ya teman-teman. Oke. Walaupun di sini ya situasi dia tuh sangat-sangat nggak stabil, tapi sebenarnya ya pikiran sama dia ke kamu itu sebenarnya sangat kuat gitu loh ya. Walaupun bagaimanapun juga, walaupun dia itu nggak stabil, tapi pikiran dia selalu kembali ke kamu. Hanya memang keadaan dia yang membuat dia itu juga cenderung tidak stabil teman-teman ya. Apalagi yang dia pikirkan dari kamu siang dan malam teman-teman. Dan di sini sebenarnya ada energi hati itu patah atau hati itu sakit. Mungkin sakit karena harus berjauhan dulu sekarang. Mungkin ini juga ya teman-teman, ada situasi di mana dia itu sulit untuk menghadapi yang namanya hal-hal tidak terduga ini datang. Ya, kita coba lihat ya. Kenapa sih selain ada hal ini, selain ada situasinya dia yang lagi nggak kondusif ini, ya teman-teman. Oke, kita lihat kenapa dia belum bisa melakukan aksinya sama kamu ya, tindakannya. Tuh kan? Orang ini banyak beban teman-teman. Jadi kenapa dia belum bisa fokus untuk melakukan hal ke kamu? Karena di sini begitu banyak beban yang harus jadi tanggung jawab dia dan harus dia selesain. Makanya dia belum bisa kayak dalam tanda kutip ada pergerakan, ada sesuatu yang harus dia lakukan tuh belum bisa dia kerjakan, teman-teman. Ya. Dan di sini memang dalam situasi bertahan finansial, teman-teman. Begitu banyak beban, begitu banyak tanggung jawab, tapi harus mempertahankan situasi finansial juga gitu loh. Di sini juga dia itu kepikiran, bagaimanapun juga kalian kan ada perbedaan. Mungkin perbedaan cara pikir, perbedaan budaya,
perbedaan umur, perbedaan banyak hal, itu membuat dia tuh jadi mikirin kamu terus-terusan, teman-teman. Oke? Tapi di satu sisi dia juga ingat semua romansa yang terjadi di antara kalian. Ini bisa saja orang ini kangen sama romansa-romansa sama kamu. Orang ini kangen sama segala koneksi secara fisik atau secara jiwa sama kamu, teman-teman. Oke? Orang ini tuh penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, dan dia juga merasa kamu tuh orangnya tuh penuh dengan surprise. Banyak hal tidak terduga yang kamu sering lakukan buat dia, teman-teman. Dan dia tidak menyangka gitu ya, kenapa kok aku bisa punya emosi yang sangat deep dan emosi yang sangat dalam sama kamu. Jadi ini adalah seseorang yang punya perasaan emosi sangat amat mendalam, teman-teman. Di sini ada emosi yang sangat mendalam. Oke? Dan di sini, oke, orang ini tidak bisa melepaskan kalau dia terus-terusan kebayangin kamu loh, teman-teman. Jadi kayak koneksi perasaan dia membuat dia tuh jadi sering berhayal soal kamu. Kenapa sering berilusi soal kamu gitu loh. Kenapa dia menjaga jarak selain situasinya dia, teman-teman? Karena dia masih evaluasi. Dia juga belum berani gitu loh ya untuk ke kamu, karena otomatis dia merasa kalau ke kamu pun harus ada tindak balik lagi, harus ada aksi yang dia lakukan kan, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini belum siap untuk menjalankan aksi itu. Ya, orang ini masih banyak evaluasi, masih banyak ke depannya itu mau seperti apa, dia belum ada pergerakan gitu loh ya. Tapi di sini dia yakini ada satu perasaan cinta dan sayang sekarang gitu ya ke kamu. Jadi sudah pasti sebenarnya kalau ditanya bagaimana perasaan dia punya perasaan cinta sama kamu. Makanya kepikiran terus sama kamu siang dan malam, nggak tenang gitu loh ya. Kenapa? Karena begitu banyak ada situasi seperti ini, teman-teman, yang tadi sudah Sora jelasin. Lalu Sora, bagaimana hubungan ini ke depannya akan jadi seperti apa? Yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian. Oke, teman-teman, ini adalah suatu hubungan yang tidak mudah untuk dilupakan. Jadi kalau Sora ini ada hubungan yang sangat tidak mudah untuk dilupakan. Oke, apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan kalian? Teman-teman, masih mungkin ada pergesekan. Ya, saya akan baca apa dia. Masih mungkin ada pergesekan, masih mungkin ada diskusi-diskusi, ada perdebatan, ada keributan, mungkin perbedaan pendapat, teman-teman. Yang kalau Sora lihat, mohon maaf ya, ini hubungan ini ke arah yang namanya kejatuhan gitu loh, teman-teman. Ya, memang ada perasaan di sana, tapi sepertinya kalian belum bertemu, belum ketemu kata tengah, belum ketemu kata sepakat. Masih banyak perbedaan pikiran, masih banyak perbedaan komunikasi juga di sana, dan seperti terdesak oleh situasi atau keadaan untuk hubungan ini harus berakhir. Yes. Ikatan tetap ada, teman-teman. Jadi gini, ikatan sama namanya komitmen itu sesuatu yang beda ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ikatan itu masih mungkin ada, ya. Tapi relationship ini sangat mungkin menuju ke sesuatu yang harus berakhir. Mohon maaf, kartunya apa adanya seperti itu. Oke. Lalu Sora, nasihat Sora untuk aku apa dalam situasi seperti ini, gitu ya. Teman-teman, carilah kebahagiaan yang memang kamu kepingin cari, ya. Carilah support memang dari keluarga kamu, dari orang-orang yang sayang kamu, gitu loh ya, teman-teman. Cari dulu kestabilannya, karena kalau sekarang, gitu ya, dia sendiri pun nggak stabil, ya, teman-teman. Oke. Kalau kamu masih mau sama orang ini, kan juga nggak bisa gimana ya, nggak bisa dipaksain juga lah untuk dilupain gitu. Cuman kalau yang Sora bilang ya, ini situasi dia itu belum bisa stabil. Jadi kamu ya realistis, kita realistis ya dari kartu gitu ya. Kamu berpikir dulu deh dengan lebih dalam gitu ya. Kenapa kamu bisa ada ikatan sama orang ini? Tapi kan kalau seandainya cinta atau sayang kan nggak harus ya, teman-teman, sama-sama. Kalau memang mungkin belum waktunya, mungkin belum momentumnya gitu loh, atau memang mungkin nggak sekarang, teman-teman ya. Perasaan itu sudah terlanjur ada, hargailah gitu loh ya. Namanya cinta dan sayang itu kan nggak salah, tapi memang kalau Sora bilang ya, balik ya, teman-teman. Kita itu kita itu kalah sama powernya dari semesta ini atau dari yang di atas gitu ya. Kalau memang teman-teman ada jalan kalian sama-sama, Sora yakin kok semesta ini akan buka jalan gitu loh ya. Oke.
tidak ada yang sempurna segala sesuatunya seperti yang kita mau gitu ya. Kalau yang Sora lihat ya teman-teman, segala sesuatu akan sinkron seperti apa yang kamu pikirin. Jadi gini, apapun yang jadi pikiran kamu itu yang mungkin akan terjadi ya. Jadi kalau memang ini belum jodohnya, sabar dan terimalah dengan lapang dada. Inilah kenyataannya ya. Cobalah mungkin untuk keluar dulu sama yang lain, lihat juga gitu loh ya, kalau sama yang lain gimana, kamu nggak pernah tahu gitu ya. Kadang-kadang orang itu memang dipertemukan, ada ikatan mungkin belum tentu untuk sama-sama. Bebaskan diri kamu, jangan punya ekspektasi banyak dulu gitu. Karena apa? Kalau sampai nanti kamu ngikat diri kamu sama dia dan dia nggak bisa kasih kepastian, kamu akan kecewa gitu loh ya. Karena cinta sejati itu menerima apa adanya gitu ya. Kamu kecewa gitu, kenapa kamu nggak bisa kasih aku komitmen, kenapa kamu nggak bisa begini begitu gitu ya. Kamu yang ada nanti malah berakhir kecewa, luka, dan malah benci sama dia karena merasa dipermainkan. Itu sih kalau dari Sora ya. Kalau Sora di sini mungkin akan ada bicara lagi, tapi itu mungkin adalah untuk penutupan atau menjelaskan akhir dari hubungan ini dengan sesuatu yang lebih jelas. Intinya gitu sih ya teman-teman. Semoga proses percintaan ini juga bisa menjadi suatu perenungan untuk kamu. Kenapa sih ingat ya, kita selalu menarik orang yang vibrasinya sama dengan kita gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi semoga hal baik bisa datang sama hidup kamu apapun ya. Semoga pembacaan Sora juga salah, Sora berharap ini juga salah. Oke, teman-teman yang untuk meng-cleansing energi negatif, silakan dengan piramid clear quartz yang saat ini stoknya semakin menipis, sisa 5 ya saat video ini dibuat, dan abis ini mungkin Sora udah nggak stok lagi ya. Ini adalah membawa energi pembersihan dari atas ke bawah teman-teman. Dan di sini harganya 200.000, bisa teman-teman taruh di tempat kerja, bawa meditasi gitu loh ya. Dan bisa juga buat bantu tidur. Harga 200.000 untuk yang kalung, ini sisa untuk melepaskan trauma-trauma negatif berulang ya teman-teman. Nanti kalau nggak kebagian lagi ya. Dari batu rose quartz asli. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, yang kalung kupu-kupu 195.000. Oke. Untuk personal reading juga ada di sana. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Terima kasih sudah boleh promo gitu ya. Teman-teman, ini adalah hanyalah sebuah prediksi ya. Sora juga bisa salah kok, Sora masih manusia. Siapalah kita gitu ya. Semoga Sora salah kali ini. Kalaupun enggak ya teman-teman, ada pembelajaran yang bisa diambil di sini. Jadi jangan marah-marah ya. Leo, Pisces, Gemini, Virgo, Leo lagi, Aquarius, dan ada apa nih? Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman buat yang komplain charmnya kecil apa, teman-teman Sora itu mau pindah gitu loh ya. Posisinya aku mau pindah ke tempat yang lebih kecil lagi dari yang sekarang. Barang-barang aku itu udah banyak banget ya, dan apa yang sudah dibeli gitu ya, adanya ini cuman charm kayak gini tuh adanya cuman yang kecil aja teman-teman ya. Jadi Sora hanya mempergunakan apa yang sudah ada, daripada udah dibeli malah nggak dipakai. Itu namanya apa? Wasting. Zaman sekarang cari uang susah, dan Sora tuh perlengkapannya udah banyak banget. Jadi itu kesannya cuma kayak nambah satu, lama-lama tuh jadi bukit gitu ya. Nanti aku kalau kapan-kapan aku bisa kasih lihat koleksi kartuku ada berapa banyak tuh, kamu pusing deh gitu. Aku natanya juga pusing gitu loh. Aku pengen berusaha lebih rapi sih ke depannya gitu. Ya, jadi kalau kamu bingung tinggal diulang aja kok. Sora ngomong apa nggak usah pusing gitu ya. Ya, nggak usah pusing, nggak usah ribet gitu kan. Sora kan udah bacain astrologinya buat kamu, tinggal kamu ulang lagi. Alfabet ini juga tinggal diulang, kalau nggak tinggal di zoom, kalau nggak tinggal di pause. Nanti kan Sora angkat ya teman-teman. Santai aja, santai-santai ya, dan jangan bully orang ya. Nggak boleh, kita nggak boleh bully orang. Kita harus positif gitu. Kualitas komentar kita itu menunjukkan kualitas diri kita seperti apa. Coba kalau kamu komentarnya yang sopan, yang adem, yang enak, taruh profile picture kamu yang cantik di sana. Kamu nggak pernah tahu, mana tahu ada yang main ke channelnya Sora, ngelihat profile picture kamu, ngelihat komentar kamu, wah cantik ya, wah gantengnya, bahasanya sopan, kenalan, ternyata jodoh. Kamu kan nggak tahu teman-teman ya. Jadi berikan impresi yang baik gitu loh. Jangan jangan kata-katanya nggak bagus gitu ya. Abis itu nggak sopan, nanti kamu malu gitu loh ya. Kasarnya tuh kayak nggak diajarin sama orang tua kita gitu loh ya. Oke, Besti.
Ya, taruh profile picture yang cantik, yang ganteng, bertutur kata yang sopan. Mana tahu kamu diajak kenalan atau kamu suka sama orang nanti jadi jodoh ya. NPM EJVL IRDA UXTQTYUI 1, 2, 3 pause. Nggak harus di channel Sora, di channel manapun yang kamu main kayak gitu, taruh foto yang cantik, komentar yang bagus. Kamu nggak pernah tahu loh orang tuh baca komentar kamu gimana gitu loh ya. Mungkin nyari kamu, akhirnya kenalan nama kamu melalui sosmed lalala gitu ya, kan kamu nggak tahu teman-teman. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, aku minta maaf karena kesempurnaan cuma punya Tuhan aja teman-teman ya. Yuk semangat terus. Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar ide pembacaan. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu bestie. Bye-bye.